Halo semuanya. Sebagian masyarakat awam mungkin belum pernah mengenal istilah stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak, yakni anak tumbuh lebih pendek dari teman-teman seusianya. Hasil data survei status gizi balita di Indonesia tahun 2019, angka stunting di Indonesia berada pada 27,67%. Padahal, batasan dari WHO idealnya kurang dari 20% saja. Stunting bukanlah karena faktor keturunan, sehingga para ibu di Indonesia perlu tahu bahwa stunting bisa dicegah agar tidak terjadi pada anak-anak kita. Stunting tidak hanya merugikan masa pertumbuhan anak, namun akan terbawa hingga usia dewasa. Efek jangka pendek stunting seperti gangguan perkembangan otak, pertumbuhan fisik, metabolisme tubuh. Untuk efek jangka panjang stunting menyebabkan gangguan kecerdasan, menurunkan kekebalan tubuh, dan meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, stroke, hingga jantung. Wah, harus kita waspadai stunting pada anak. Lalu, apa saja penyebab stunting ini? Terjadinya stunting disebabkan karena tidak maksimalnya fase 1000 hari pertama kehidupan anak, faktor gizi buruk sedari ibu hamil hingga anak balita. Pola asuh dalam pemberian makan dan melatih kebiasaan makan sejak dini, pemberian ASI eksklusif, serta rendahnya akses sanitasi, air bersih, dan sarana kesehatan menjadi hal-hal utama penyebab stunting. Jadi, faktor-faktor ini masih bisa diupayakan dalam rangka mencegah stunting pada anak. Mengoptimalkan fase 1000 hari pertama kehidupan manusia dapat menjadi upaya efektif dalam mencegah stunting. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, yang pertama, ibu hamil makan lebih banyak dari biasanya. Perbanyak makan buah dan sayur, serta lengkapi dengan lauk pauk. Kedua, mengkonsumsi tablet tambah darah selama kehamilan dan dilanjutkan sampai dengan masa nifas, dapat mencegah anemia serta menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, atasi kekurangan iodium. Selalu menggunakan garam beriodium agar membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dan mencegah bayi lahir cacat. Yang keempat, melakukan inisiasi menyusui dini. Bayi mendapatkan ASI kolostrum, yaitu ASI yang pertama kali keluar, dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan ketahanan terhadap infeksi. Yang kelima, ASI eksklusif 0-6 bulan. Kebutuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan cukup terpenuhi hanya dengan ASI. Yang keenam, pemberian ASI hingga 23 bulan didampingi MPASI. ASI terus diberikan. Memasuki 6 bulan, bayi perlu mendapatkan makanan pendamping ASI. Ketujuh, menanggulangi kecacingan. Dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, cuci tangan pakai sabun, dan menggunakan alas kaki ketika berada di luar rumah. Kedelapan, memberikan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi lengkap menjadikan anak tetap sehat untuk dirinya dan lingkungannya. Yang kesembilan, akses terhadap air bersih. Sumur gali, sumur pompa, keran umum, dan mata air dijaga bangunannya agar tidak rusak. Jarak letak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah minimal 10 meter. Kesepuluh, gunakan selalu jamban sehat. Jamban yang sehat adalah jamban yang tidak mencemari sumber air dan tanah. Lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Tidak mengundang datangnya lalat, kecoa, serangga yang dapat menularkan penyakit. Para ibu juga harus rajin membawa anak dan menimbang anaknya di posyandu untuk melihat tumbuh kembang anak sesuai grafik KMS-nya. Ayo, berantas stunting. Ciptakan generasi unggul anak-anak Indonesia.